Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya R. Agus Chandra, Unit Kerja Dinas Damkar Kabupaten Bekasi, pangkat pembina, golongan 4A, analis pemadam kebakaran, ahli muda. Ya, baik, kita bicara masalah keterangan masalah APAR, apa yang disebut APAR. APAR itu adalah alat pemadam api ringan. Nah, sebut api ringan ini ya mungkin timbangannya macam-macam, ada berbagai hal. Nah, di sini ada dua jenis bentuk caranya. Ada yang pakai freezer ini, yang ini pakai. Baik, untuk yang timah 6 kilo ini bagusnya digunakan di luar ruangan karena memang ini bentuknya powder. Nah, ini ada yang pakai manometer, ada yang pakai cartridge. Nah, cartridge ini dia tidak ada ukurannya karena memang kalau buat masyarakat yang bagus yang ini. Kenapa? Bisa ngecek dan sekaligus juga bisa mengetahui masih fungsi apa gak, karena inilah manometernya. Baik, lanjut masalah penggunaannya. Penggunaan ini di sini ada segelnya. Jelas di sini ada segelnya. Kalaupun memang terjadi nanti pamannya kelamaan terjadi penggumpalan, ya minimal harus diperbaiki dengan mengangkat. Ini adalah untuk memudahkan mengetahui alat ini berfungsi itu mau menggumpal atau enggak. Nah, ini manometernya. Cara penggunaannya ini seharusnya jongkok jarak 1 lengan gitu ya, karena memang nah inilah caranya. Nah, ini cara menggunakan. Ini cabut segelnya dulu karena untuk memudahkan dicek, setelah itu baru diangkat. Ini untuk menguji sampai kemana kejauhan kemana ini. Jadi mengetahui aktif tidaknya dari sini. Sekali, nanti kalau dia keluar baru gunakan. Kalau 2 kali tidak keluar, berarti ini udah tidak berfungsi. Jangan dipaksakan digunakan karena bahaya nanti dulu. Nah, dalam penggunaan ini setelah dicabut nanti menggunakannya yaitu dengan cara ditenteng, disamping karena dasarnya ini baru nanti diayunkan disempatkan ke arah kereta api jarak dengan 2 meter. Baik, untuk ini menggunakan aerosol untuk pemeriksaan alarm sistem ini berfungsi atau tidaknya, karena dalam hal ini kita uji coba nanti karena masing-masing ada yang menggunakan aerosol dan ini ada yang menggunakan heat. Nah, heat ini ada tersendiri karena semua gedung macam-macam ada yang menggunakan aerosol. Baik, untuk menggunakan aerosol ini dengan cara langsung kita angkatkan karena ini adalah menggunakan smoke detector, jadi lama di sini nanti langsung ke alarm sistem bunyi. Nah, dalam sistem ini langsung kita lihat panel mana karena ini bahaya atau tidaknya untuk jangan sampai terjadi kebakaran lebih lanjut. Baik, ini adalah menggunakan heat, dimana mungkin gitu ada yang pakai dalam hal ini pemeriksaan ini menggunakan suhu. Dalam suhu ini apabila dia panas maka alarm sistem akan bunyi. Dalam pemeriksaan yang seperti ini maka seluruh penghuni gedung kalau memang sudah ada bunyi alarm sistem maka siap-siap untuk mencari jalan keluar atau penyelamat atau ke jalan evakuasi. Baik, inilah panel alarm sistem yang kejadian di mana nanti ketahuan zona-zonanya. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Ini kalau gedung ada 2 lantai berarti dia zonanya makin banyak. Nah, disinilah akan kelihatan dari pemeriksaan ini bahwa di sana terjadi kebakaran itu. Ya, ini alarm sistem dengan sistem manual. Apabila terjadi nanti dari hasil daripada suhu dan smoke itu ada kejadian maka dia akan menyalakan ini. Nah, dalam hal ini mungkin ini hanya manual, jadi bisa tinggal inilah hanya untuk alarm sistemnya untuk peringatan gedung ini. Kita langsung ke posisi untuk pengamatan, yaitu pertama dari hasil daripada kejadian tadi ada alarm sistem, ada ini kebakaran, maka kita langsung ke hidran lebih awal karena hidran ini adalah untuk penyelamatan gedung. Nah, ini sebutnya hidran pilar. Nah, dalam hidran pilar ini dengan menggunakan kunci yaitu dengan cara putar searah jarum jam ini ya, maka nanti disambungkan dengan selang, nanti dibuka, lanjutan ini dibuka, nanti selang tinggal menekan. Nah, dalam hal ini kita lihat posisi unit yang mau di selang mana ya, apabila kejadian kanan ya ke sebelah kanan, kalau kiri ya sebelah kiri, karena hidran ini awal dari untuk penyelamatan gedung sendiri. Setelah itu baru dah tim pemadam datang, karena setelah
hidran ini tidak mampu untuk mengenangi gedung tersebut. Nah itulah titik daripada hidran ini. Baik, itu saja, terima kasih. Tindak lanjut daripada hidran pilar, maka kita lihat nanti sambungan hidran pilar itu ke dalam gedung. Nah inilah hidran pilar, biasanya ukurannya 2,5 in. Nah kali ini kalau udah keluar dari gedung itu pakai 1,5. Nah disinilah nanti air akan membantu untuk penyelamatan ruangan, terutama masih ruangan atas teman-teman. Tapi untuk dalam, karena udah tidak mampunya baik apar maupun lain-lain. Nah setelah kalau udah tidak mampu hidran digunakan, maka dinas pemadam akan berusaha untuk mengejar waktu, karena sambil penyelamatan dengan hidran, dengan apar sudah tidak mampu, maka kita harus berusaha untuk menghubungi damkar biar lebih cepat penyelamatan gedung tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua buat masyarakat yang ada di wilayah sini. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya R. Agus Chandra, kerja di unit dinas damkar Kabupaten Bekasi, golongan 4A, pangkat pembina, sebagai analis pemadam ahli muda. Nah dalam hal ini saya akan memperkenalkan kenapa padat penduduk ini akan mudah terjadinya yang disebut bencana bahaya kebakaran. Nah dalam bahaya kebakaran ini mungkin ada beberapa faktor, dan sebelum kita lebih lanjut kita harus mengenal segitiga api dulu. Itu baik benda basah ataupun kering. Yang paling pokok kering. Yang kering ini yang terlalu bahaya, jangan ditumpuk terlalu banyak. Nah itulah benda. Nah dalam hal ini jangan sampai menimbulkan kebakaran di wilayah penduduk, maka salah satu kita berusaha untuk mencegah sebelum lebih luas. Nah dengan cara itulah dalam penanggulangan seperti ini, apabila terjadi suatu kebakaran, maka kita harus berusaha tenang menghadapi situasi, jangan panik. Pada umumnya biasanya api itu panik yang paling bahaya itu. Nah untuk itu maka saya perkenalkan bagaimana sih cara menangani kebakaran. Nah dalam menangani bahaya kebakaran ini ada tradisional, ada modern. Nah yang tradisional ya inilah, di rumah kalau tidak ada keset bisa manfaatkan memadamkan api, tapi lihat ruang lingkup kebakarannya dulu. Kedua, karung goni. Nah karung goni ini bisa digunakan untuk pemadaman, tapi semua nanti ruang lingkupnya besarnya apa dulu. Nah ini sebutnya fire blanket. Ini lebih rentan karena ini fire blanket biasanya udah banyak jualannya, dan ini lebih cepat untuk memadamkan api yang masih kecil. Nah yang udah modern sedikit ini pakai apar. Yang disebut apar apa sih? Apar adalah alat pemadam api ringan. Nah di sini ada beberapa macam. Pertama saya pakai powder. Nah ini salah satu powder dengan menggunakan pakai power ini. Jadi biar keciri ini masih aktif atau enggak. Kedua pakai pom. Nah ini pom juga sama bisa untuk memadamkan api. Cuma lihat yang kebakaran apa dulu, kayu kah, tener kah, atau yang lain kan. Ini adalah salah satu untuk pemadaman yang sederhana, yang praktis. Bahkan sampai lumpur, pasir itu pun bisa untuk memadam, atau kedebong kalau di kampung ya minimal pohon-pohonnya mengandung air. Nah ini pun cara memadamkan, diceburkan dulu ini ke air. Ini dibasahin dulu semua, nanti kita praktekkan dengan cara ini. Maka dengan cara inilah mudah-mudahan api kita cegah, jangan sampai merembetnya. Itu yang bahaya, itu rembetannya. Api yang bahaya itu lidah apinya. Lidah api lebih bahaya daripada tengah itu, apalagi bawahnya itu tidak ada bahaya. Yang bahaya itu ujung api. Nah dalam ini pada masyarakat mohon pengertiannya satu. Kedua, bahaya kebakaran dari benda yang tadi ada satu lagi, yaitu di rumah tangga itu yang paling pokok adalah gas dengan listrik. Itu yang menimbulkan bahaya juga. Nah listrik
Baik, bagaimana sekarang kita menangani api? Ini seumpamanya api. Nah ini pun sama, karung pun ada teknik cara pegangan karungnya. Nah, ini ya. Nah ini dipegang ujungnya, sama juga ujungnya dilipat. Nah ini cara megang karungnya. Artinya jempolnya di dalam. Nah ini di dalam, ini di depan. Nah sebelum itu maka ini harus kita basahin dulu. Baik, kita basahin. Ini salah satu media untuk pemadaman secara tradisional. Kita basahin. Cara pemadamannya, iya. Ini caranya. Dan itu apinya sudah besar dan lihat posisi api, posisi angin. Kalau anginnya dari barat, maka kita dari barat. Kalau dari utara, dari utara. Nah inilah cara pemadamannya. Karena AC api dari utara, ini cara pemadam maju, iya, ditutup, ya. Nah inilah ditutup. Nah kalau kelihatan asap udah nggak ada, baru ambil kembali. Nah cara ngambilnya pun sama dari dalam. Soalnya kalau dalam ini bisa kebakar. Iya, mundur. Inilah cara dengan tradisional menggunakan karung. Demikian. Oke, lanjut dengan menggunakan apar. Nah ini apar inilah. Apar ini akan memadamkan api ini. Tapi kita harus tahu dulu, karena di sini ada channel kontaknya. Nah ini jangan nanti dicabut channelnya baru. Kita jajar. Nah ini cara nyabutnya ya, cabut. Iya, ini cabut soketnya. Baru kita jajal. Nah ini selangnya angkat ya, jajal dulu karena dasarnya tahu ada apa nggak ada angin di sini jajal. Nah ini jadi ada apa ini ketahuan udah ada, nanti kita tunjukkan langsung ke api karena dasarnya karena nanti terlalu lama. Ini berarti udah ada. Nah nanti apinya ini kita sundutkan sini ya, kita tekan, nanti kita padamkan ini. Nah itu salah satu tekniknya. Jadi diayunkan dari samping ke kanan, dan jangan langsung ke titik api. Kalau titik api nanti bahaya. Itu caranya memadamkannya, nanti jangan langsung tembak dari titik api, nanti bahaya. Nah itu bahaya nantinya. Baik, itulah cara satu menggunakan apar biar tekniknya tahu, jangan punya tapi tidak tahu menggunakannya. Baik, itu aja dulu ya. Nah inilah nanti kita pecah sini. Ini ya, itu satu caranya untuk memadamkan dengan menggunakan powder. Pemadaman api dengan cara menggunakan apar. Makanya sebutnya powder itu seperti tepung, maka dia lebih efektif di luar. Karena kalau di dalam bahaya, maka kalau di dalam pakai foam atau CO. Nah inilah, dan ini bubuknya ini bahaya kalau di dalam ruangan. Jadi ini untuk penggunaan luar. Nah itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut masalah ruang pompa. Di dalam ruang pompa ini ada 3 pompa. Nah, di sini pun ada panelnya. Pertama panel diesel. Nah, diesel itu yang ujung, ya. Nah, itu panel elektrik pompa kontrol. Nah, ini untuk mesin utama. Dan ini ada satu lagi pompa panel joki ya, joki. Nah itu nanti yang pakai tenaga listrik. Nah dalam hal ini semua pompa ini akan bergerak aktif apabila terjadi kebakaran yang menyangkut masalah dari alarm sistem. Nah dari alarm sistem itu maka dia akan mengeluarkan. Nah pertama adalah joki. Ini joki nih pertama nih yang menggunakan listrik. Nah gitu ya. Nah ini pertama untuk memompa air. Nah setelah tidak mampu untuk menangani kebakaran, maka lanjut dengan pertama, ini mesin pertama besar. Nah walaupun ini nanti ada kendala lagi kurang begitu ini, maka larilah ke mesin diesel, hidupkan kembali untuk lebih cepat air keluar dan menopang untuk menjadi kebakaran baik lantai 1 dan lantai 2. Untuk settingan ini mesin itu minimal kemampuannya sampai 8 bar, karena untuk 8 bar inilah nanti untuk mau. Nah setelah itu baru joki nanti yang berbuat. Nah itu untuk diesel itu menggunakan solar. Nah ini tabung solarnya. Nah ini solar
untuk meredakan ke desa. Jadi kita mencegah jangan sampai kekurangan untuk penampungan airnya ini. Baik. Baik, ini adalah penampungan airnya reservoir, yaitu dengan menggunakan penampungan air dengan negatif. Nah inilah. Nah adanya di bawah, ini mesin semua menunjukkan ini. Ini baik, ini pertama nanti mesin ini pertama jokinya, kedua mesin besarnya, ketiga baru pakai filternya. Nah ini reservoir inilah fungsinya untuk menampung air. Baik, untuk menampung air ini sekitar 60 meter kubik. Nah ini karena airnya ini ada negatif. Nah jadi kemampuan pompa untuk menyedot nanti buang ke hidran. Nah hidran itu yang nanti kita lihat nanti hidran untuk penanganan atau untuk mengambil air mobil untuk lebih cepat dan lebih awal lagi. Gimana? Penggunaan apar dan lain tidak mampu, maka kita akan menggunakan hidran. Hidran ini seperti inilah. Maka nanti kali buka, dia akan mengalirkan air. Ini untuk kita menolong kelanjutan sedangkan sebelah kanan. Celahnya ini pakai 2,5 air. Baik.